Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini dengan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan kelompok 11 Governansi Digital yang berjudul Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Kelompok 11 sendiri terdiri atas 2 orang, yaitu yang pertama Aisyah Putri Suryani dengan NIM 2004-2181 dan saya sendiri Sulsida Santi Utaro dengan NIM 2004-2280. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan KKL kami yang berlokasi di Pekanbaru. Yang pertama, manajemen pengetahuan SPBE. Yang kedua, manajemen pengetahuan SPBE Kominfo Pekanbaru. Yang ketiga, kendala manajemen pengetahuan SPBE Kominfo Pekanbaru. Yang keempat, solusi manajemen pengetahuan SPBE Kominfo Pekanbaru. Yang pertama, manajemen pengetahuan SPBE. Penyelenggara sistem pemerintah berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mencakup ruang lingkup pengaturan sebagai berikut, yaitu A. Tata kelola SPBE, B. Manajemen SPBE, C. Audit teknologi informasi dan komunikasi, D. Penyelenggara SPBE, E. Pencepatan SPBE, F. Pemantauan dan evaluasi SPBE. Selanjutnya, pengertian dari manajemen pengetahuan yaitu merupakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah yang berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE, yang menyebutkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE diperlukan suatu tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional. Hal tersebut tercantum dalam pasal 46 ayat 1 huruf F pada Perpres nomor 95 tahun 2018. Selanjutnya yang kedua, manajemen pengetahuan SPBE Kominfo Pekanbaru. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistika Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintah dan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persediaan pelaksanaan pengelolaan SPBE sebagai suatu upaya untuk mengembangkan suatu penyelenggara kepemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisiensi. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE, disebutkan bahwa tata kelola SPBE dilaksanakan sebagai kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dan penerapan SPBE secara terpadu. Selanjutnya, manajemen pengetahuan membantu untuk mengurangi tumpang tindih dalam memperoleh suatu informasi, mengurangi biaya dan waktu penggunaan layanan SPBE, serta meningkatkan kompetensi operator. Dengan pengelolaan informasi yang baik juga dapat memberdayakan operator, penerimaan SPBE, statistik, dan analisis proses bisnis. Tujuan akhir dari pengelolaan informasi ini adalah untuk meningkatkan suatu kualitas layanan SPBE. BPPT juga bertugas mengkaji suatu aplikasi dan infrastruktur SPBE untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria atau berstandar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kendala dari manajemen pengetahuan SPBE Kominfo Pekanbaru.
Dalam implementasi dan dari manajemen pengetahuan ataupun MP, masih ada permasalahan dalam penyelenggaraan SPBE. Salah satu permasalahannya adalah pemborosan akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini dikarenakan oleh setiap lembaga pemerintah membangun suatu aplikasinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, peran dari manajemen pengetahuan atau yang bisa disingkat dengan MP ini sangat diperlukan. Meskipun seluruh anggota tim SPBE nasional menjalankan tugasnya dengan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SPBE oleh lembaga nasional. Kendala saat ini di antara lainnya infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai. Bahkan beberapa daerah yang masuk kategori 3T atau akhir, batas dan luar memiliki batas kelistrikan yang belum optimal. SPBE ini tidak hanya mengubah pengelolaan manual menjadi digital atau terkomputerisasi. Selain itu, sistem tersebut harus terkoneksi atau terintegrasi antara unit kerja bahkan institusi. Instruksi tim SPBE tentunya akan didasarkan pada hasil evaluasi. Dengan pembinaan langsung ini diharapkan pelaksanaan SPBE dapat optimal tepat sasaran. Arsitektur rencana induk SPBE nasional tertuang dalam keputusan Presiden nomor 95/2018 tentang SPBE. Landasan hukum juga mengatur peran masing-masing anggota tim SPBE. Tim SPBE tersebut antara lain PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPPT, dan BSSN. Selanjutnya materinya yang akan dibacakan oleh Sylvia Santi-Utaro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aisyah. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu poin keempat, solusi manajemen pengetahuan SPBE Kominfo. Pemerintah tengah berupaya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, diperlukan sinergi antar berbagai instansi pemerintahan dari beberapa kementerian dan badan pemerintahan, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo. Penerapan SPBE ini berkaitan erat dengan konsep Smart City yang merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Dengan kata lain, SPBE merupakan katalis bagi wujudnya kota cerdas. Salah satu tantangan Indonesia dalam transformasi digital adalah bagaimana membangun ekosistem digital secara komprehensif. Menurutnya, dari 27.400 aplikasi yang dimiliki instansi pusat dan daerah, ternyata sebagian besar merupakan duplikasi. Untuk menghilangkan kendala di atas, tim SPBE memberikan penyuluhan langsung kepada instansi pemerintah. Tim SPBE sedang membuat kemajuan untuk memperluas SPBE. Hasil evaluasi akan dipandu asisten perancangan kebijakan dan implementasi sistem manajemen dan koordinasi penyelenggaraan, kelembagaan, dan pengelolaan SPBE. Untuk mewujudkan penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan SPBE yang terpadu dan berkelanjutan, ada 3 poin penting yang harus dilakukan. Poin tersebut dimulai dari proses perencanaan, dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan dapat dilakukan secara bertahap. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.